Anakku, pripun? Minta waktunya sebentar ya Pak Anggi, kita ngobrol-ngobrol boleh? Boleh, siap. Terima kasih. Begini Pak Anggi, sebelumnya saya minta izin dulu sama Pak Anggi untuk percakapan kita kali ini. Saya share, kemudian saya share di media sosial, boleh? Boleh, asal bermanfaat, boleh Bu. Baik. Terima kasih banyak ya Pak Anggi. Kemudian kan kita ngobrol-ngobrol tentang pembelajaran ya Pak Anggi. Pak Anggi kan mengajar IPA. Untuk di kelas, kemarin saya lihat Pak Anggi itu anak-anaknya itu sangat antusias dan menyenangkan gitu di kelas. Jadi saya ingin ikut melihat bagaimana sih cara Pak Anggi di kelas begitu. Boleh Pak Anggi? Iya, boleh. Nanti kalau ada kekurangan mohon koreksinya itu. Biar sama-sama itu. Kita sama-sama belajar ya Pak Anggi. Begini Pak Anggi, untuk pembelajaran berikutnya itu tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran Pak Anggi itu apa? Untuk pelajaran berikutnya itu kebetulan besok mau belajar tentang tata surya gitu. Jadi yang pertama yang jelas itu biar anak tahu tentang planet-planet yang ada di tata surya kita. Yang kedua itu kan nanti siswa dapat mengetahui planet luar dan planet dalam. Dan yang terakhir itu nanti siswa dapat mendeskripsikan planet-planet yang ada di tata surya kita. Kurang lebihnya seperti itu. Begitu ya Pak Anggi. Kayaknya menyenangkan pengikuti besok. Untuk area pengembangan yang kiranya Pak Anggi akan kembangkan di kelasnya Pak Anggi besok itu apa? Yang jelas kalau yang namanya tata surya itu kan butuh pengamatan, sama nanti anak disuruh untuk presentasi Bu. Berarti lebih condong ke dimensi percaya diri. Biar anak nanti suruh mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan dalam kelompoknya. Paling gitu Bu, dimensi percaya diri. Iya, baik. Kemudian strategi atau persiapan apa nih yang akan Pak Anggi lakukan besok? Yang jelas yang pertama itu ada modul ajar Bu, biar nanti buat pedoman siswa. Yang kedua nanti anak suruh melihat video pembelajaran tentang tata surya, karena tata surya sangat besar ya Bu. Anak juga belum pernah lihat bumi seperti apa, matahari seperti apa. Nanti divisualisasikan lewat video pembelajaran. Setelah itu nanti anak diskusi dengan temannya, membuat satu gambar planet ya. Setelah itu dipresentasikan deskripsinya di depan. Paling seperti itu Bu. Baik. Untuk penguasaan dari materi yang akan Pak Anggi sampaikan besok, kira-kira kalau misalkan saya untuk angka begitu ya, angka 1 sampai 10 begitu, kira-kira target Pak Anggi itu buat besok itu nomor berapa? Karena ini sebenarnya dibilang fakta ya kayak abstrak ya Bu. Orang tata surya kan kita nggak bisa lihat langsung, jadi hanya itu saja. Yang penting anak bisa tahu bentuk bumi seperti apa, terus deskripsinya dari tata surya nggak hanya bumi saja ya Bu. Paling ya 85 lah. 85% insya Allah. Oke. Jadi nggak sabar ini ingin ke kelasnya Pak Anggi. Hari apa nih ya Pak Anggi? Insya Allah hari Rabu tanggal 7 Februari 2024. Begitu. Oke. Berarti jamnya jam berapa ya Pak? Jam ketiga. Jam ketiga di kelas? Ke 7B. Di 7B. Jam ketiga di 7B. Berarti kalau misalkan besok Pak Anggi sudah di kelas, tapi saya langsung ke sana boleh? Monggo nggak apa-apa Bu. Langsung saja, langsung di itu aja nggak apa-apa. Baik. Terima kasih Pak Anggi atas waktunya dan kesempatan kita bertukar pikiran. Kemudian saya juga diberi kesempatan besok saling belajar. Saya juga ikut belajar di kelasnya Pak Anggi. Terima kasih Pak Anggi. Siap Bu, semoga nanti bisa bermanfaat bagi kita sama anak-anak kita. Amin. Terima kasih Pak Anggi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nanti kalau Pak Guru bilang anak IPA, kalian bilang sama gerakan kritis, ya, inovatif dan kreatif.
keluarganya lebih besar. Selain ada bulan, ada bintang, terus ada yang jatuh ke bumi namanya apa? Ya, kalian pernah dengar meteor. Ada lagi yang kita tempati namanya apa? Pinter. Ya, sudah pinter sekali. Nah, setelah kalian mempelajari pembelajaran tata surya ya, yang pertama itu dapat mendeskripsikan pengertian dari tata surya. Nanti kalian tahu yang disebut dengan tata surya itu apa. Ya. Terus yang kedua, mendeskripsikan karakteristik komponen dari tata surya. Jadi kalian nanti tahu bagian-bagian tata surya, komponen penyusun dari tata surya. Perlu kalian ketahui ya, tata surya kita itu namanya apa? Galaksi Bima. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi ya kita tidak bisa membuktikannya dengan mata sendiri saja. Ya, ini salah satu gambar matahari jika diambil gambarnya dari dua angka. Nah, ini meta konsep dari tata surya ya yang perlu kita pahami. Yang pertama itu tata surya. Tata surya itu anggotanya ada matahari, ada asteroid, ada meteorit, ada planet. Planet pun ada keluarganya atau anggotanya masing. Ya, terus ada satelit. Ya, ini bentuknya di sini ya. Nah, bentuknya nanti pengerjaannya ini nama kelompoknya terserah nama kelompok kalian apa. Yang penting termasuk dalam itu tata surya. Terus ini nama anggota kelompoknya siapa saja. Di sini ada tujuan, terus petunjuknya silakan kalian baca ya. Terus dibagi silakan yang mau menulis matahari siapa biar semuanya tercatat. Paham ya? Ya, kalau paham silakan membuat kelompok dulu. Ini kalau 32 berarti dibagi menjadi 8 ya, biar 4. Ya, silakan. Terus ketua kelompoknya silakan maju sini. Duduk ya. Satu lagi ya Bang. Ya. Silakan diamati baik-baik ya, didengarkan baik-baik, ditulis dulu, baru nanti disalin ke dalam PPT. Nanti digambarkan di kertas manila yang sudah kalian sedia. Paham ya? Paham. Ini videonya Pak Guru Dondon dari YouTube. Bukan Pak Guru yang buat. Ya, Pak. Ya. Cukup ya. Kita hanya belajar tentang keluarga dari tata surya. Kalau ini nanti ada temuan ya. Nah, sekarang silakan dituangkan ke dalam kertas yang sudah kalian buat atau bawa, yang sudah kalian catat mulai dari sekarang. Oke, silakan dengan kelompok diskusi. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan tunjuk angkat tangan ya, Pak. Saya mau bertanya. Paham ya? Ya, kalau paham silakan mulai dikerjakan. Batas waktunya
bumi. Apa? Matahari. Kira-kira matahari benar atau tidak? Iya, yang kanan. Kelompok bumi ya, Mbak? Nah, kelompok bumi menjawabnya mata. 100. Perolehan sementara ya. Lanjut. Saya adalah bintang yang berbentuk bola gas panas sebagai pusat tata surya. Siapakah, Bu? Ya, benar. Siapa? Benar tidak matahari? Iya, pusat tata surya itu adalah matahari. Belum ada poin. Berarti juara 3 pada quiz ini yaitu kelompok Uranus. Silakan tepuk tangan kelompok Uranus. Kelompoknya Mas Faizal Said ya. Ya. Untuk yang kedua dengan poin 350 kelompok Bundan. Kelompoknya di sini. Dan yang terakhir pemenangnya adalah dari kelompok Bumi. Ya. Dan alhamdulillah. Bagaimana pelajarannya? Sudah paham apa belum? Dari pemaparan video diskusikan kalian ya. Nah, yang terakhir ya, kita sampai kepada kesimpulan. Sebelum kesimpulan ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Kalau tidak, kesimpulannya yang pertama, tata surya adalah apa tadi? Tata surya apa tadi? Tata surya. Tata surya adalah apa tata surya? Komponennya dari tata surya apa tadi? Susunan. Ya, susunan benda-benda langit. Ya, semua. Ya. Kalau sudah ya, saya ucapkan terima kasih. Pelajaran sudah sampai di sini. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini ya, marilah kita berdoa bersama. Doa dipersilakan. Selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Angki sudah meluangkan waktu nggih untuk datang di ruangan ini bercerita lagi tentang kemarin bagaimana Pak Angki waktu di kelas waktu saya ikut masuk observasi di kelasnya Pak Angki nggih. Dan untuk kesempatan kali ini kita kedatangan tamu nggih Pak Angki. Beliau Bu Umi Fatimah. Beliau adalah pengajar praktek guru penggerak Kabupaten Cilacap angkatan 9 ini. Beliau nanti istilahnya mendampingi kita saja seperti itu, mengobservasi saya gitu dalam pelaksanaan coaching ini. Oke Pak Angki, gini untuk tujuan percakapan kita hari ini apa ya? Jadi tujuannya itu untuk ini Bu, merefleksikan tentang pembelajaran yang kemarin. Oh iya, begitu ya Pak Angki. Kemarin Kan itu sudah observasi yang sekarang refleksikan ada yang kemarin. baik. Begini Pak Angki, dari pembelajaran kemarin yang Pak Angki lakukan itu kira-kira sudah baik untuk Pak Angki apa? Oh ya, sudah baik. Yang pertama itu siswa sudah beberapa yang tadinya tidak aktif Bu, sekarang sudah menjadi aktif. Yang tadinya belum berani presentasi, beberapa anak sudah berani presentasi di depan. Gitu ya. Jadi saya sudah aktif. Itulah
Nggih. Kemudian kemarin untuk area yang dikembangkan apa ya Pak kemarin ya? Ada yang dikembangkan Ibu. Yang pertama itu aktivitas interaksi siswa Bu. Kemarin diskusi nih. Ya. Terus mengembangkan budaya positif yang ada di sekolah Bu, untuk mengembangkan karakter profil bahasa Pancasila. Oh, iya betul Pak Anggi, begitu nggih. Kemudian dari yang sudah dilakukan kemarin di kelas, kira-kira masih ada kendala atau Jelas itu masih ada. masih ada gitu? Iya. Ya itu tadi ya, ada beberapa anak yang interaksinya dengan teman yang lainnya sibuk berdiskusi, ini masih berbicara sendiri. Terus kalau sudah disuruh presentasi ke depan masih tunjuk-menunjuk. Ada masih yang seperti itu ya Pak Anggi ya? Masih di beberapa anak masih. Iya. Tapi untuk ini apa namanya, kemarin kan Pak Anggi punya rencana target sekian gitu. Kira-kira ini memenuhi target nggak, atau rate-nya tuh berapa sampai berapa gitu? Kalau target kemarin kan 85% dong Ibu. Iya 85. Kalau tercukupi dengan Cukupi nggih. ada yang kurang sudah. Yang namanya anak Bu. Oke, kira-kira untuk memperbaiki atau menambah menambah presentasinya nih, presentasi keberhasilan, kira-kira ada nggak Pak Ijo? Ada ide dari Pak Anggi? Oh, paling ya mengembangkan metode pembelajaran Gitu. yang untuk agar siswa lebih mengembangkan atau mengeluarkan potensinya lagi. Biar kita yang tadinya itu nggak berani presentasi jadi berani. Oh begitu. Berarti di medianya ya, kira-kira media kayak apa sih Pak Anggi? Biar anak-anak itu, maksudnya Ya, medianya itu maju ke depan. lebih interaktif lagi nih Bu. Media lebih interaktif juga nih. Berarti mereka itu nanti dipancing untuk istilah tanpa berpikir tanpa berpikir panjang, mereka langsung bisa dengan sukarela untuk maju ke depan. Tapi sekali lagi, untuk rencana kira-kira kapan dilaksanakannya itu loh, rencana Pak Anggi yang dengan media pembelajaran. Oh, rencananya ya secepatnya bulan. Secepatnya ya. Berarti paling enggak akan depan gitu kan, kira-kira sudah jadi. Semoga cepat. Oke, berarti ini minggu depan mulai ya Pak Anggi ya, untuk rencana pembuatan media pembelajaran yang lebih interaktif lagi untuk mengaktifkan belajar siswa Pak Anggi untuk maju ke depan. Terima kasih Pak Anggi. Sudah sampai apa yang Pak Anggi rencanakan, semoga besok di pembelajarannya Pak Anggi semuanya berjalan lancar, dan semoga nanti keberhasilan dari pembelajaran Pak Anggi itu 100% ya Pak Anggi. Amin. 100%. Terima kasih atas waktunya, atas kerjasamanya ya Pak Anggi. Kira-kira Pak Anggi butuh kan nggak misalkan untuk membantu kamu di kelas gitu, atau mempersiapkan Jelas mungkin karena nanti kan sesama rekan sejawat nanti kan bisa saling tukar pikiran atau punya kekurangan apa sama kali punya kelebihan apa, biar bisa mengembangkan potensi lagi pengembangan. Kira-kira siapa ya Pak Anggi? Oh, yang jelas yang teman sejawat kan ada dua, ada Bumin dengan Bu Sudiana, PT dua dengan itu bisa. Terima kasih Pak Anggi atas waktunya, kita cerita membuat saya juga lebih banyak tahu ya Pak Anggi. Seperti itu, terima kasih sekali lagi. Kegiatan observasi
kasih dari saya cukup sampai di sini. Silakan nanti kalau nanti mau melanjutkan kelas. Oke, terima kasih ya Kak Angki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya rasa dari rangkaian awal sampai dengan akhir sudah bagus sekali. Alur ceritanya sudah tampak jelas, ya, bagaimana dengan mengidentifikasi dari tujuan, kemudian identifikasi masalah yang akan dibahas, alternatifnya apa, kemudian menyampaikan rencana serta komitmen atau tanggung jawab untuk pelaksanaannya. Hanya mungkin jika boleh menambahkan di akhir kegiatan coaching mungkin sebagai coach dengan bisa menambahkan umpan balik terhadap respon-respon dari Pak Angki. Umpan balik itu biasanya diawali dari apresiasi terhadap apa yang sudah beliau sampaikan, kemudian identifikasi hal-hal yang masih bisa diperbaiki oleh beliau hubungannya dengan kegiatan yang sudah dilakukan observasi kemarin, ya, kemudian setelah diidentifikasi hal-hal yang masih bisa diperbaiki, jadi bisa menyampaikan alternatifnya, alternatif kegiatan untuk memperbaiki apa yang tadi sudah diidentifikasi. Jadi umpan baliknya lengkap dari apresiasi sampai dengan salah satu solusi, karena nanti mungkin Pak Anggi sendiri bisa memodifikasi dengan yang lain seperti yang tadi disampaikan membuat media, mungkin jadi bisa kasih alternatif apa untuk medianya, nanti Bapak bisa berarti bisa yang ini dan lain sebagainya. Jadi nanti bisa sebagai pancingan untuk memberikan alternatif solusi-solusi yang lain. Kemudian yang kedua, kegiatan coaching ini saya rasa tidak hanya dilakukan dengan saja waktu, nanti bisa dicoba sekali dengan anak-anak, karena coaching tidak dari yang tahu ke yang tidak tahu, tapi hubungannya kemitraan. Sesekali kan kita juga menjalankan posisi kontrol kita sebagai teman, ya, ketika di luar kelas bersama anak-anak. Nah itu nanti mungkin akan lebih menggali potensinya. Jadi masalah yang dibahas tidak harus yang berat, mungkin bisa diawali dari hal yang ringan dengan alur delta itu tadi kita coba, karena makin sering kita praktek untuk bertanya, ya, coaching teman atau mungkin anak-anak, maka kita akan semakin terbiasa untuk memberikan pertanyaan yang menantang. Dan itu saya rasa di kegiatan pembelajaran sangat berpengaruh, ya, karena di awal kita harus bisa memberikan pertanyaan pemantik yang memancing anak untuk semakin mengeksplor kemampuan. Saya rasa lebih ke situ. Monggo mungkin di lain kesempatan bisa disambung lagi, diperbaiki yang masih bisa dilengkapi, dan itu lagi yang terpenting bisa dicoba ke anak-anak. Terima kasih, itu saja dari saya. Sukses untuk Bu Siti dan Terima kasih.